Nah, coba yang C ya. Misalkan R-nya persegi panjang ini, dan F adalah fungsi 2 peubah pada R, integral ini dapat dinyatakan sebagai integral berulang apa? Integral berulang tuh yang dx dy atau dy dx. Integral AB, integral x, y. Nah, udah paham ya? Integral AB, integral CD batasnya fxy dy dx gitu ya. Ke yang 4. Jika fxy sama dengan apa? Tadi dx dulu baru dy ya, Pak. Dy dulu baru dx. Bisa dua-duanya tergantung naruh batasnya. Jadi gini saya tulis ya. Sebentar. Jadi bisa ini bawakannya ngaco lagi bentar. Integral tergantung ininya. Kalau ini batas y duluan, ini batas x, ya sampai b, maka ini fxy harus dy dx. Boleh juga kalau batasnya persegi panjang sih. Ini CD, ini AB karena dua-duanya konstan, boleh dibolak-balik. Itu ya, ini namanya integral berulang. Oke, kita lanjut lagi. Nomor D. Jika fxy sama dengan ux kali vy, jadi u-nya fungsi x aja, y-nya fungsi v-nya fungsi y aja. Dan terintegralkan, maka integral ini menjadi apa? Coba saya tulis dulu. Ini aduh bawa pennya kacau nih. Apa integral ini? AB CD fxy. Apa itu? dy dx dengan f-nya tadi merupakan ux kali vy. Nggak muncul lagi tintanya. vy, maka ini bisa ditulis sebagai, kalau ini k, sebagai apa ya? Ini pertanyaannya. Maka kita lihat ini menjadi apa? Integral AB CD UX VY DY DX. Yang UX bisa ini ya, karena ini fungsi Y aja, bisa gini. Nah, ini CD VY DY DX. Nah, ini murni hanya kalau diintegralkan kan hanya fungsi Y, hasilnya akan berupa konstanta, betul? Yang saya kotakin nanti hasilnya angka. Jadi kalau angka, ya dx-nya saya bisa kedepankan gini. Nanti untuk dx dia nggak pengaruh, jadi bisa ux dx. Ini kan nanti jadi konstanta aja. Kalau konstanta, sorry, ceritanya ngawur dikit. Kalau yang di kotak nanti jadi konstanta, saya bisa keluarkan dari integral yang AB. CD Vx dy, keluar dari integral, baru ini AB Ux dx. Jadi artinya integral ini sendiri dikalikan integral yang ini sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi ini karena dia hanya fungsi y, dimasukkan batasnya, ini jadi konstanta, bisa ke depan situ. Oke, kalau nggak paham nanya ya. Kemudian lagi, jika ini dengan fungsi U terintegralkan pada CD dan fungsi V terintegralkan pada AB, maka integral ini menjadi apa?
Mirip tadi lagi lah. Nah, mirip tadi sendiri aja. Saya mau nomor ini aja, males lah nomor 1. Tapi ini cocok buat ujian online ya. Wah, buat cocok ujian online harus dibahas dah. Oke, kita bahas aja. Tadi yang mana lagi lupa. Ini ya. Yang E. Nah, jika ini dengan fungsi U terintegralkan pada ini dan V juga terintegralkan, maka gimana? Integral, kita tulis lagi aja. Ini saya hapus dulu. Push. Ini ada yang jendolan, apa sih? Bentar. Oh, ini saya kok nggak muncul. Sebentar. Ini hapus dulu. Push. Ini kembali. Ini juga kita hapus dulu. Bodoh hapusnya semua ini. Nah, gitu. Coba saya lihat lagi soalnya. Integral dari ini. Integral dari AB, CD, F, X, Y, DY, DX. Sorry, salah nulisnya. DX, DY ini. Jadi ini yang batas X-nya yang CD. Jadi soal UX tambah VY, jadi menjadi integral AB, CD, UX ditambah VY gitu. DX, DY. Ini menjadi apa? Menjadi jadi gimana nih? Integralnya jadi gimana nih? Bingung. Yang mau diapain ini? Hasil integral VY jadi VY kali X. Saya pisahin aja gitu ya. CD, ya yang ininya yang UX-nya gimana? DX, DY, ditambah integral AB. Ini yang batas X-nya yang CD ya di sini. Karena dari awal dikasihnya gini. Ya. VY, DX, DY gitu. Ini menjadi mau disederhanakan gimana? Ini ya paling disederhanakannya yang ini kan nggak bisa diapa-apain. Paling ini sama integral AB ini X kali VY itu ya. Ini tintanya. VY CD DY, tapi nggak ada yang istimewa. Nggak tahu mau disederhanakan apa. Maunya kemana? Yang ini nggak bisa diapain. Oh, yang ini istimewa juga. Kenapa? Karena ini nanti hasilnya konstan ya. Salah ngelingkari. Yang ini. Cilaka nih bolpen nih. Hilang terus. Yang ini kan hasilnya nanti konstan tak? Setelah U-nya diintegralkan. Jadi bisa ke depan lagi. Sehingga saya bisa memperoleh gini. CD X DX kali, jadi ini ke depan sini, integral AB DY. Yang ini ada istimewanya, masukkan batasnya. Nggak ada yang istimewa di sini ya, untuk suku kedua. Ya udahlah, direka-reka aja itu. Nggak tahu arahnya mau disederhanakan gimana. Tinggalin dulu. Lama.
Yang F, misalkan XY ini. Berarti ini daerah apa namanya? Apa ini yang kayak gini namanya apa? Halo, halo. Ngomong. Sederhana. Y sederhana. Ya, sederhana. Sederhana. Jadi ngitungnya, mana ngitungnya? Ini mau saya kok sekarang. Y-nya dulu. Y dulu ya. Jadi ini batasnya kita masukkan di sini G1, dulu. G2, ya G1 sampai G2, ininya DY, baru A sampai B, DX gitu ya. Oke. Ini ngapain ini? Kok ada S lagi? Nah, ini kayaknya yang ngetik salah nih, maunya satu lagi sebagai X sederhana, tapi udahlah, lewat ya udah. Kalian kayaknya udah paham. Cakram ini. Apa ini juga salah nih. X kuadrat tambah Y kuadrat mungkin kecil sama dengan 1 gitu. Ya, coba yang G, cakramnya ini. G, aduh bawa pennya. G sama dengan X, Y, apa, X kuadrat tambah Y kuadrat. Mungkin maksudnya ini, salah soal kurang lengkap. Dalam koordinat polar dapat dinyatakan sebagai apa? Ini kalau kita gambar apa gambarnya? Lingkaran jadi enggak, ini dibilang XY aja. Dibilang XY masa silinder? Itu kalau di ruang. Lingkaran, aduh ini. Bentar bawa pennya. Menyebalkan. Juga salah lagi. Dihapus semua. Jadi dia adalah bukan lingkaran ya, cakram ya. Kalau lingkaran hanya ini termasuk dalamnya. Oh, gitu kan? Nah, dalam koordinat polar ini jadi apa? G himpunan R, theta gimana tuh? R kuadrat plus kuadrat. R sama dengan 1. R sama dengan 1 mah cuma gini doang atuh. R kurang dari 1 sampai 1. R-nya 0 sampai 1. Tetanya berapa? 0 sampai 2 pi. Nah, itu harus lengkap ya. Itu cuma ada. Oke, tapi kalau ini nggak disebutkan tetanya ya diartikan tetanya semua. Tapi lebih baik kita tulis lengkap. Lagi. Bentuk dx dy dari integral dalam koordinat kartesius berubah menjadi apa ini? Untuk koordinat polar dx r dr d theta atau r d theta dr gitu ya. Oke. Jika delta menyatakan kerapatan massa dari lamina S, maka massa lamina itu berapa? Jadi ada keping S, rapat massanya delta, maka massanya berapa? Integral. Ada keping S itu. Rapat massanya diketahui ini. Maka massanya integral apa? 4 ya? Ya S aja kan kita belum tahu S-nya apa rumusannya. S delta XY dA itu ya. Belum tahu dx dy-nya. Oke. Yang J, misalkan delta XY menyatakan kerapatan massa jika X menyatakan pusat massanya, maka X sama dengan apa? X garis?
Momen Y per masa. Momen Y dibagi massa, ini momen X bagi massa gitu ya. Oke. Nomor 2 sekarang. Kalau ada yang ketinggalan tolong bilang ya, kalau kecepatan. Nomor 2, apakah sudah pada bisa semua? Kalau minta dibahas hanya boleh salah satu. Yang C. Yang C. Oke. Yang C ya. Kita bahas. Ini dulu masih ingat nggak nih? Fungsi ini. Ini kalau dibuka jadi apa ya? Kapan dia bernilai 1? Kalau 1 sampai 2. ujung-ujungnya masuk nggak? Lupa, Pak. Ujung bawah kayak yang masuk. Ini bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari X. Gitu ya. Jadi kalau 2 itu kita ngitungnya bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari ini. Ya 2. Kalau 2,999 kita ngitungnya bilangan bulat terbesar tapi nggak boleh lebih dari ini. Ya 2 juga. Tapi begitu 3, bilangan bulat terbesar nggak boleh lebih dari ini. 3, nggak lebih kan dari dia. Oke. Nah, jadi dengan demikian kita punya bernilai bolpen. Ampun deh. 2 X-nya 3. 0, ininya 0, X-nya 1. Enggak ikut. Titik ya. Sekarang kembali ke soalnya. Integral dari fxy dA. Saya tulis dulu R-nya. R-nya 1402. R-nya sama dengan himpunan XY 0 X-nya sampai 4. Berapa tadi? Lupa lagi. 02. 2 itu. Kalau kita gambar, berarti daerahnya X-nya 0 sampai 4. 1, 2, 3, 4 X-nya. Y-nya 1, 2. Gitu ya. Nah, itu berarti daerahnya adalah persegi panjang ini. Si R ini. Nah, sekarang kita mau menghitung integral lipat atas daerah R. Integral lipat 2 atas daerah R dari fungsinya tadi adalah ini dikalikan Y ditambah 1. Nah, kita lihat nih. Gimana membagi-bagi apa? Halo? Nah, kita membagi-baginya gimana? Kan perubahannya kalau dibuka antara satu-satu bilangannya, jadi kita pecah-pecahnya gimana? Harus dibuka gini. Jadi fxy sama dengan X kali Y, ini apa? Tambah 1, itu kita buka. Gimana bukanya? Ya banyak kombinasinya. Berarti X-nya naik 1, Y-nya juga 1. Jadi saya bikin kotak-kotak ini dengan skalanya 1. Y-nya juga harus dipisah 1, 1. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, dengan demikian saya punya, ada 8 kotak cilaka. Kotak yang ke-1 gitu ya. Ini saya sebut apa ya? 1 itulah. Jadi dia apa? Nilainya. X-nya di antara ini. Di antara 01. Y-nya antara 01.
nilainya 0, betul? Ininya 0, ini juga 0. Untuk apa? 0, X-nya kecil 1, 0, aduh salah nulis. Tuh kalau salah nulis hilanglah tintanya. Ini bawa pen. Ini nggak keluar gimana nih? Y-nya juga kecil, nggak masuk ini. Kalau dipakai ngapus ya nggak muncul ya. 1 itu ya. Kemudian daerah yang ini, sebutlah daerah 2 itu ya. Daerah 2 itu untuk dari 1 X-nya kecil 2 tapi. Berarti ini bernilai 1, ini Y-nya masih 0. Jadi, apa ini Y-nya 0, Y-nya kecil 1. Ini padahal, ini sama ini nilainya sama ya, bisa disatukan ya. Ini kan 0, ini juga 0, tambah 1. Oh, jadi saya ngebaginya jangan gini ya, bodoh ya. Nah, ngebaginya saya ulangi, ini bodoh ngebaginya. Kenapa? Karena yang Y-nya antara 0, 1, itu semua Y, nilai ini, apa ini namanya teh ya? Lupa ini teh bracket, ya sebutnya bracket Y gitu. Akan bernilai ini dikalikan 0 kalau Y-nya di antara, ya X-nya bebas aja dari 0. Salah lagi. Ya biar aja 4. Asal Y-nya di antara 0, 1 gitu. Satu lagi akan bernilai ini. Dikalikan 1 tambah 1 kalau X-nya ini belum saya apa-apakan, Y-nya 0, salah 0 lagi. 1, 2 gitu ya. Nah, ini baru dibuka lagi. Ini baru dibuka lagi. Supaya, kalau yang ini enak, udah 0 kan. Bernilai 0, bernilai 1, ini yang ini. 1, untuk 0, X-nya kecil 4, 0, apa ini, 0 Y. Y-nya kecil 1, yang ini kita buka lagi. Bernilai berapa? X-nya kita buka. Antara 0, 1 dulu. 0, X-nya 1, Y-nya mah selalu ini. 1, 2. Ini bernilai 0 kali 1 tambah 1 gitu ya. Paham nggak tuh? Halo, paham nggak? Paham, Pak. Nah, kemudian buka lagi X-nya. 1, X-nya 2, Y-nya mah tetap. Ini menjadi 1 kali 1 tambah 1 gitu. Kemudian antara 2, X-nya 3. Ininya tetap. Jadi yang susah membuka-buka ininya aja. Ini bernilai 2 kali 1 tambah 1. Kemudian terakhir 3 kali 1 tambah 1. Kalau X-nya di antara 3 sampai 4. 1 Y-nya. Hati-hati bahwa pembagian ini harus nggak boleh overlap ya. Nggak boleh membaginya nanti terjadi daerahnya kayak gitu, nggak boleh. Hanya boleh ada pinggirannya aja. Kita periksa dulu. Yang ini 0, X-nya 0,4, Y-nya 0,1. Itu tersendiri. Jadi yang saya harus, ininya nggak hapus sekarang malah.
Jadi daerahnya yang pertama ini sebagai yang ke-1. Kemudian yang kedua itu Y-nya antara 1, 2, X-nya 0, 1. Ini daerah yang kedua. Ini daerah ketiga, 4, 5 integralnya. Sehingga integralnya sekarang bisa saya tulis sebagai ini Bangor. Integral atas daerah, apa namanya tadi daerahnya? Daerah R dari X kali Y tambah 1 dA. Ya udah kita pisah-pisah aja, ini ada 5. Integral dari ini 0,4 ini 0,1 dari ininya selalu 1, ini dy dx ya, karena ini batas y, ditambah yang ini kedua. Yang kedua ya tinggal salin batasnya 0,1 1,2, ini 0 kali 1 tambah 1 jadi 1 dy dx ya. Nah, sampai yang terakhir, kedua, ketiga, tambah lagi sampai yang terakhir aja saya tulis. Loncat-loncat. Loncat-loncat. Bentar, kita matiin dulu layarnya. Sampai yang terakhir ya udah. Integral dari 3, 4. Ininya 1, 2. Ininya fungsinya bernilai 4 dy dx. Ini udah gampang semua ya. Bisa? Bisa nggak? Nggak ada jawaban berarti udah bisa. Oke. Lanjut lagi. Keenakan nih tutorial dibikinin. Nomor 3 di sini. Partisikan daerah ini ke dalam 6 persegi berukuran 2 kali 2. Hampiri nilai ini dengan jumlah Riemann. Yang isinya ini. Titik wakilnya titik pusat dari ke-6 persegi. Siapa yang ada yang belum bisa nggak? Kalau udah bisa semua kita lewat aja. Ngapain saya nulis panjang-panjang? Halo, siapa yang belum bisa? Bingung, Pak. Belum, Pak. Bingung. Coba kita lihat ya. Daerahnya X-nya 0,6, Y-nya 0,4. Kita gambar dulu. X-nya 0,6, Y-nya 0,4. X-nya sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya sampai 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kotak daerahnya kotak ini diminta dipartisikan menjadi ke dalam 6 persegi berukuran 2 kali 2. Coba, berarti kita bagi-bagi. Ini X-nya harus 2, jaraknya Y-nya juga 2. Ini saya pakai warna lain, coba. Warna ini. Saya bagi, ininya harus 2 jarak X-nya. 2. Itu ya. Y-nya juga 2. Jadi ini ukurannya 2 kali 2. Gitu ya semua. Dah dibagi 6. Hampiri integral ini dengan jumlah Riemann. Dengan wakilnya adalah titik pusat ke-6 persegi. Jadi wakil-wakilnya saya tandai dengan warna merah. Wakilnya yang ini di sini. Katanya pusat-pusat kotaknya. Nah, terserah ini kotaknya mau ngitung yang ke-1 sampai ke-6 mana. Ini saya sebut yang ke-1 lah, kedua, 3, ke-4,
ke 5, ke 6. Atau pakai ABCD. Gitu. Nah, maka jumlah Riemannnya adalah maka integral atas daerah R fx y dA dihampiri dengan jumlah Riemannnya. Jumlah Riemann adalah nilai fungsi di titik wakil kali delta A ya. Ini pakai apa ya simbolnya? Pakai delta AK. Oke. Ada sebanyak 6 ya. K-nya dari 1 sampai 6. Nah, tinggal kita hitung aja. F-nya apa di sini? F-nya tidak diberikan. Oh, F-nya ini yang A ya. Yang A ini F-nya. X tambah Y min 1. Saya tulis dulu F-nya. F, X, Y-nya untuk soal yang A. Apa tadi? Udah lupa lagi. X tambah Y kurang 1. Nah, ini berarti ada 6 biji. F berapa? Wakilnya berapa yang kotak ke 1? 1,1 ini kan ya. 1,1 luasnya 4. Kan ini 2 kali 2 kotaknya. Kotak kedua wakilnya berapa? 3,1 ya. Nih, 3,1. Kali 4 juga. Karena kotak itu. Tambah lagi yang ini. 5,1 kali 4. Tambah lagi, aduh banyak yang ke ini. 1, berapa? 3 ya. 1,3 kali 4. Tambah yang ini 3,3 kali 4 luas kotaknya. Yang terakhir 5,3 kali 4. Udah tinggal masukkan nih fungsinya. X-nya 1 masukkan kali 4. Bisa ya? Itu jumlah Riemann. Bisa, Pak. Nah, lanjut. Ya, cepat. Nomor 4. Diketahui R adalah daerah di antara ini. X-nya 0,2, Y-nya 0,2. Kemudian dipecah menjadi R1 tambah R2. Fungsi 2 peubah G terintegralkan pada daerah R dengan ini. Wah, sepotong-sepotong. Panjangan ya, kita lihat lagi. Hapus dulu. Berapa tadi? 0,2, 0,2. Jadi daerahnya 0,2. Y-nya juga antara 0,2. Oke, ini daerah R gitu ya. Kemudian ada R1 02 01. Kita pakai warna lain. Apa tuh tadi? 02 01. X-nya 02, Y-nya 01. Yang ini. Ini R1. Kemudian satu lagi ini R2 02 12. Jadi daerah yang coba warna lain kita ambil. Yang ini ya, satu lagi. 02 12. Ini R2. Ya, nah kebaca. Oke, jadi R-nya dipecah atas R1 dan R2. Kemudian kita punya integral atas R dari G. Balik pakai yang hitam. Integral atas R dari G X, Y, dA sama dengan 5. Kemudian
R1 2. Ini mah gampang soal. GXY DA sama dengan 2. Ditanya integral atas R2 berapa? Integral atas R2 ini berapa? 3 itu ya. Kenapa? Karena ini bisa kita tulis sebagai integral atas R1 ditambah integral atas R2. Nah, ini diketahui 5, atas R1-nya 2, ya yang ini haruslah 3. Kepanjang-panjang, ternyata gampang. Kalau nggak paham, bilang ya, bilang kalau nggak paham. Hitung inti. Hitung integral ini dengan cara menggambar benda pejal yang volumenya dinyatakan oleh integral tersebut. Lalu menghitung volume benda tersebut. Pak. Ya? Yang tadi bukannya belum selesai ya, Pak? Yang dicarinya 2GXY min 3DA. Oh, bukan GXY ya? Oh, salah jawab saya. Ternyata kirain soalnya kegampangan. Ya udah, sorry, salah kalau gitu ya. Nanti dulu. Tapi caranya sama aja. Coba. Bukan ini yang ditanya. Yang ditanya adalah 2GXY min 3. Integral atas R2 2GXY min 3. Min 3 DA gitu ya. Hitungnya gimana? Kita pisahkan aja ini ya sendiri-sendiri. 2-nya kedepankan nama saya yang ini. GXY DA minus integral atas R2 juga 3 DA. Nah, yang ini tadi 2 kali berapa ini? Yang ini? R2? 2 kali. 3 ya. Ini kan udah gampang nih. 3 integral R2 DA. Ini kan kalau integral 1 itu sama dengan A aja ya? Luas si R2. Sebentar. Ini sama dengan 6 min 3 kali luas dari R2. Ups, R2 indeks. Ini bolpennya hilang aja. Gitu ya. Luas R2 ya tinggal pakai persegi panjang aja. Atasnya dilihat. R2 luasnya berarti 2 kali 1. Oke, begitu. Lanjut lagi ya. Hitung ini. Hitung integral ini dengan cara menggambar benda pejal yang volumenya dinyatakan oleh integral tersebut. Jadi nggak mau diintegralkan kayak barusan, tapi dari gambar suruh dihitung. Mungkin gambarnya misalkan silinder dengan jari-jari sekian, tinggi sekian. Nah, pengennya pakai geometri aja. Tanpa ini diintegralkan, dimasukkan. Nah, coba kita lihat ya. Atau udah paham nomor 5? Lanjut. Bahasnya nomor 5. Bahas. Udah bisa, pengen dibahas aja ini mah. Iya dong. Oke, kita lihat dulu. Saya tulis ulang. Integral 0102. Integral 0102. Apa lagi? Udah lupa lagi. 4 min X dy dx. Ini kenapa nggak bisa bolak-balik ya? 4 min X dy dx suruh digambar terus dihitung berdasarkan gambar itu. Jadi bukan mau mengintegralkan pakai hitungan.
Nah, kita lihat dulu bahwa ini berarti Z sama dengan fxy-nya sama dengan 4 min X gitu ya. Kan integral ini. Dengan daerah pengintegralannya himpunan X, Y, Y-nya antara 0,2, ini Y-nya, X-nya antara 0,1. 1, Y-nya antara 0,2. Oke. Nah, coba saya gambar dulu. Ini grafik 4 min X, saya mau gambar. Y 4 min X, gambarnya gimana tuh? Y sama dengan, kok Y sih? Salah. Z ya. Z, bolpen. Z sama dengan 4 min X. Gambarnya apa ini? Hah? Halo, ini gambarnya apa? Apa ya? Ini pangkat 1 semua. Garis. Balok. Di bidang. Balok. Nah, ada gambar balok. Balok mah bukan fungsi. Gambar dinding. Dinding, bidang gitu ya. Ya, bidang. Dinding. Kalau pusing ini Y-nya nggak muncul, gambar dulu di bidang X set. Kalau X-nya 0, setnya berapa? Di bidang X set. X 4. apa? Setnya 0, X-nya 4 gitu ya. Jadi melalui 0,4. Ya, 4 di sinilah. Kemudian kalau X-nya yang 0, setnya 4 juga ya. 4 juga gitu. Jadi melalui ini. Itu kan garis gitu, betul? Yang ini nembus ke sana, ini nembus ke bawah. Y-nya mana? Bebas. Jadi kalau Y-nya bebas gimana gambarnya? Y-nya boleh Kanan kiri. ya boleh berapa aja Y-nya ya ke sana ya. Betul? Termasuk ke dalam sini, saya nggak gambar yang ke dalamnya terlalu rumit. Jadi kebayang itu bidangnya yang saya gambar biru. Nah, itu fungsinya atapnya, ingat ini tutup atasnya. Bawahnya ini ini R ini 01, 02. X-nya antara 01, ini 01, warna lain lagi. 01 X-nya sampai 1, Y-nya 02. Y-nya 0 sampai 2. Jadi bawahnya kayak gitu. Ini alasnya. Jadi bendanya kalau digambar lengkap berbentuk seperti ini. Ini sampai atas sini, ini sampai sini gitu kan. Ini sampai sini. Ini harusnya sejajar. Nah, gitu kan, betul? Tapi ini miring ya, bidang ini miring. Atasnya kan miring, ikuti bidang yang biru ini. Nah, volumenya berapa? Pakai geometri aja. Jadi saya punya seolah kubus, tapi ini atasnya miring gitu ya. Aduh, nanti nggak bisa nggak gambar. Ulangi. Kayak saya gambar dulu kubus aja. Pakai volume prisma, Pak. Dibagi 2 aja. Ini yang kubusnya gitu ya. Ditambah ada yang belakangnya ini lebih tinggi, coba warna lain. Nah, di sini masih ada tambahan gitu kan. Nggak bisa nggak gambar.
Nah, gitu kan, betul? Ini kalau ditarik ke sini kan gitu. Ini tingginya berapa ini? Yang kubusnya dulu aja. Yang kubus. Tingginya kan di sini. Wah. 3. Ah, dapat dari mana? Dari persamaan Bagi ini ya. satu. X-nya 1, Y-nya setnya 3. Jadi ini tingginya 3. Ini tadi kesininya 2, betul? Ini kan, ini 2 Y-nya. Ini 2. Kemudian ini kesininya adalah ini. Sama dengan ini. 1. Jadi yang kubus udah dapat. Kemudian tinggi yang ini berapa nih? 4. Saya maunya ini aja sebenarnya. Itu dulu ini bolpennya nggak keluar. Dibalik aja Pak bisa. Nah, ini tingginya 1 berarti. 1 ya. Jadi hitung aja volume balok yang bawah dengan yang kepotong di atas ini. Bisa ya? Ini gimana ngitungnya yang atas? Luas ini dikalikan panjang ini, betul? Luas. Ini luasnya kan tahu ini. Ini 1, tingginya 1, luasnya ini tahu, kalikan panjangnya. Ditambahkan dengan balok yang di bawah. Jadi didapat. Oke. Minum dulu. Pak kalau itu dibalik bisa nggak? Jadi mana ya? Gimana dibalik? Jadi trapesium gitu loh. Trapesium bisa. Kalau mau langsung disatuin bisa. Luas. Bentar, saya arsip dengan warna lain. Luas. Luas ini seluruhnya. Ya, trapesium itu kan? Trapesium ini nih. Nah, trapesium itu. Iya, nah, Luas jadi itu pakai kali 2. ini, gitu ya. Boleh, sama aja. Ya, pokoknya dihitung secara luas geometri. Bingung? Biarin aja. Lanjut aja. Terus mana lagi? Hitung ini udah bisa lah ini mah ya. Perlu dicontohin nggak yang nomor 6? Halo? Siapa yang mau minta dijawabin nomor 6? Nggak ada? Hah? Apa meong nggak kedengeran? Mau Bapak, bukan meong. Kamu bunyi meong gitu. Mau Pak. Nomor Mau. 6C aja ya. 6C. Boleh. Boleh. Yang ribet aja yang mana Pak? Nah, yang 6C kayaknya pada 6C nggak tahu integralnya repot nggak. 0 pi per 2, 0 pi. Jelek warnanya. Ganti dulu. 0 pi per 2, 0 pi dari sin X tambah 2Y sin X ditambah 2Y dx dy. Nah, ini integralkan sin, ini seolah kita mengintegralkan gini. Sin X tambah konstanta terhadap X gitu ya. Yang ini. Jadi hasilnya sin diintegralkan min cos kan. Ini kalau saya turunkan terhadap X, pas gitu. Karena turunannya min cos jadi sin, turunan dalamnya terhadap X 1. Di pas yang atas. Dengan batas 0 pi, ini integral yang berikutnya. Ini dikurung aja. dy, masukkan batasnya. Batasnya masukkan yang diganti X ya, karena tadi dx yang diganti X. Min cos
Pi ditambah 2Y ditambah cos. Ini bolpen. Bentar, bolpennya suka harus dipencet lama. Cos 0 ditambah 2Y dy. Bisalah sendiri. Ya. Ini integralnya apa? Coba dengan cepat aja. Min cos turunan dari min sin ya. Min sin. 0. Tapi kalau ini diturunkan kan jadi kali 2 kan? Jadi harus min setengah ya. Enggak, min setengah. Supaya kalau diturunkan lagi 2-nya kecoret. Ditambah ini cos 2Y apa? Cos jadi sin ya. Kalau diturunkan ada 2-nya, berarti harus kali setengah. Masukkan 0 pi per 2 ke Y. Oke. Dah, cuma gampang. Biar nanti yang susah yang dibahas banyak gitu. Enggak, yang susah saya nggak bisa nanti buat kalian. Tentukan volume benda pejal di antara ini dan Z sama dengan 3 terletak di antara ini. Oke. Ini mah udah sama dengan yang di ya nggak apa-apa lah, ngulang lagi dengan yang didiktat. Coba ya saya hapus dulu. Atau ini udah bisa semua? Belum. X-nya min 11, Y-nya 01. Bahas aja Pak, bahas. Dikurangi ya Pak. Nggak tahu. Nanti coba kita lihat aja. R-nya dulu. Saya mau gambar dulu. R-nya min 11, Y-nya 01. Tulis dulu lah. Himpunan X, Y. X-nya min 1, Y-nya 0, 1 gitu kalau nggak salah. Kemudian setnya nggak keluar lagi nih bolpen. Setnya sama dengan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dan set sama dengan 3 di antara ini. Set. Coba kita lihat dulu gambarnya, sketch aja. X, Y, Z. Aduh, ini X-nya sampai min 1 ya. Oke lah. Saya hitung yang di oktan 1 aja dulu ya. Jadi saya mau menggambar yang ini R1 dulu. X, Y. Nanti yang setengahnya lagi, kalau nggak simetri ya dihitung juga. Yang X-nya di antara 0, X-nya 1. Y-nya antara 0 gitu ya, supaya nggak menggambar di daerah sini. X-nya 01, Y-nya 01. Yang ini aja. Yang sebelahnya nanti ada. Nah, permukaannya ini berbentuk apa ini? Yang ini udah kenal belum nih? Y kuadrat. Ini mirip-mirip aja. Jadi paraboloida melalui 000 ya. Oke. Jadi ini paraboloida. Cuma bentuknya kalau paraboloida atasnya tuh lingkaran, ini jadi elips. Paraboloida itu warna lain paling menderita kalau suruh gambar. Paraboloida itu cuma ininya mungkin elips, bukan lingkaran ya. Nah, itu. Kemudian set sama dengan 3. Oh ya, saya mau hitung dulu kalau di ujung ini. Di ujung ini tingginya berapa ke atas? Ini tingginya berapa ini? Masukin Y sama dengan 1.
X sama 3 ya? 3 betul? Salah. Ngaco. Berapa ini? Ini kan 2, Pak. 2 ya? Oh, ini tinggi. Ini 2. Ini nggak keluar lagi bolpen. Nah, 2 ini. Laptop baru, Pak. Bukan ini. Bolpennya bukan bolpen tinta. Ini gimana sih baru? 2. Kalau yang di sini berapa? Sampai ke permukaan nih. Tingginya cuma X-nya 1, Y-nya 0. Ini cuma 1 ya. Beda tinggi ya. Yang ini 2, ini 1. Oke, tapi biarin. Set sama dengan 3 di mana? Di atasnya yang paraboloida itu, betul? Set sama 3 berarti ada di sini, benar? Ya. Nah, bidang set sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat gini. Aduh, kok susah ya? Ternyata susah ya. Makanya dibahas kan, Pak. Tar dulu, bingung dulu. Ini. Berarti kalau daerahnya mah udah tahu ini ya. Pengintegralannya kan udah tahu R-nya ini. R1 dulu saya. Karena ada R2 yang di sini. Belum kebetulan simetri atau enggak tahu. Tapi ini yang di warna dulu. Jadi volumenya nggak keluar lagi. Sejak Windows-nya diupdate ini jadi jelek. Volume sama dengan integral kan R1 ya. Yang R2 nanti yang di sini mah nanti urusannya sama aja gitu. Nah, sekarang kita lihat gini. Berarti ruangnya berada di atas paraboloida, di bawah bidang set sama dengan 3, betul? 3 kurang. Betul. Jadi ini harus tinggi ruangnya. Tinggi ruangnya berapa? Mata kita taruh di ruang tersebut. Jadi di atas lengkungan paraboloida ini di pinggiran paraboloidanya, terus sampai ke atas. Ini berapa tingginya? 3 kurang X. 3 dikurangi ini. Ini ya, fungsi itu. Itu kan ya? 3 kurangi Z. Ya. DA. Ya, itunya hal yang harus dipahami. Udah, ini mah tinggal merumuskan aja. V-nya macet, bolpen macet, bikin habis waktu. V sama Laksan, Pak. Udah, ini tinggal mana? Ya, ininya konstan yang mana aja dulu. Ini fungsinya kita udah dapat. Min 2Y kuadrat. DX dulu, DY dulu, sama aja karena kebetulan dua-duanya 01. Begitu. Ini simetri enggak ya? Min 1 sampai 1, Pak. Hah? Yang X. Yang X, ya 0 sampai 1. Saya baru ngitung yang ini aja. Ya, bukan yang R, ini R1. Kalau R, tambah 1 lagi yang di sini. Pak, tapi kalau misalnya ngerjainnya X-nya langsung dari minus 1 sampai 1, boleh nggak, Pak? Boleh. Sama aja ya. Sama aja. Bahkan ini juga kelihatan, kan bendanya simetri, dikali 2 juga boleh gitu kan. Iya. Kalau nggak simetri, jangan dikali 2 ya, harus sendiri-sendiri dihitung. Pak, mau nanya. Ini saya sebut V1 aja. Volume. Ya, Pak. Silakan. Boleh gak ngitung volume balok keseluruhan ruang, baru dikurangi volume integral kalau kita hitung dari bawah? Oh, seluruhnya kemudian dihitung, dikurangi yang di antara bidang X, Y, sampai paraboloida gitu ya? Iya, gitu. Boleh. Jadi nggak perlu ngutak-ngatik fungsinya. Boleh. Ya.
Sebenarnya sama aja. Sama aja karena apa? Ngitung balok seluruhnya sampai 3 tingginya. Kemudian itu balok sampai 3 tuh ini dikurangi yang paraboloida. Cuma dihitung sendiri-sendiri itu boleh. Yang di bawah paraboloida itu pengurangnya. Oke, terserah, tapi boleh sama aja. Dan hasilnya pasti sama. Terus ini sendiri aja, ini mah biasa kan ya? Biasa, ini hanya dikasih daerahnya X sederhana atau Y sederhana. Nih, yang penting 9. Ubah urutan pengintegralannya dari integral berulang berikut. Coba. Kalau diubah urutan tuh fungsinya nggak berubah ya. Hanya nanti ininya aja yang berubah. Ininya berubah jadi dx dy, ininya berubah. Kalau mau mengubah urutan, kita harus menyatakannya dulu yang semula dalam X sederhana atau Y sederhana tergantung ini. Coba tulis dulu ulang. Soalnya 01, 0x, 01, 0x, fxy. Ini kalau nggak lihat, ini pasti dy dx atau dx dy ini? dx. Kenapa? Fungsi dalam Ini kan pasti fungsi dari x, gitu ya. Nggak mungkin gini. Masa x fungsi dari x? Itu nggak mungkin. Jadi pasti ini dy, y fungsi x, gitu yang ini. Dx. Jadi kalau mau ngubah urutan integral, daerahnya digambar dulu. Kita tulis dulu sebelum digambar. Daerah x, y-nya apa? Jadi ini y-nya di antara 0x, x-nya 01. X-nya 01, y-nya antara 0x. Kita gambar itu. Kalau R-nya nggak usah di ruang ya. Bidang X-nya biasa aja. X-nya 01, gampang. Ini kok sumbunya terbalik. Y, nggak keluar lagi sih sebelum. Y, ini X, 01, X-nya, Y-nya Y0, mana Y0 itu? Y0 itu sumbu X, ini. Kemudian Y sama dengan X. Ya, kita gambar Y sama dengan X dulu. Y sama dengan X. Y-nya di antara itu. Jadi daerahnya yang mana? X-nya antara 01, Y-nya antara Y0 tuh yang bawah. Jadi kehapus. Nah, jadi daerahnya, kehapus lagi. Bolpennya suka terbalik, nggak hapus dengan nulis. Masih. Bentar. Tuh, nggak keluar, saya tulis-tulis. Apa ya? Ini bolpen ini aneh. Wah, nggak keluar terus. Pusing saya kalau bolpennya nggak keluar. Nah, keluar lagi dia. Jadi daerahnya adalah ini ya. Oke. Nah, ini kita nyatakan sekarang terbalik. Harus Y-nya yang konstan. Jadi si R ini harus dinyatakan. Kalau diminta mengubah urutan integral, pasti bisa dinyatakan Y-nya yang konstan. Kalau Y-nya yang konstan, coba kita lihat dulu, ini belum tahu. Tapi Y-nya konstan, ambil Y paling kecil sama paling besar di daerah itu. Y-nya berapa? Ini kan tadi yang merah Y sama dengan X. Jadi ini titik 1 juga. Y-nya 01 ya. Ya. X-nya
Kalau X-nya tuh total, yang kedua tuh di total. Kalau lihat X, gambar horizontal paling kiri dan kanannya. Yang kiri ini X sama dengan berapa? Y sampai 1. Nah, Y. Y sampai 1. Gitu ya. Nah, ini. Sehingga integral semula sekarang ini dulu. Y sampai 1, baru Y-nya 0 sampai 1. 0 sampai 1. Ininya nggak berubah fungsinya mah. Hanya urutannya ini menjadi dx, dy. dx, dy. Nah, gitu bisa ya? Lumayan lah. 9. Ini banyak bener sampai berapa sih? Waduh, sampai 21. Sampai jam 7 nih kita. Jangan tuh. Hah? Jadi bisa ngelewati sholat maghrib, Sholat Bapak. langsung isya. Sholat Pak. Hah? Meninggalkan sholat tuh astagfirullah. Kalau udah lulus kan boleh. Mana ada Bapak. Pak, mau nanya dong. Iya, ya. Sok nanya. Ini Kenapa tadi Bapak taruh X-nya pas digambar itu di Y positif? Kenapa nggak di Y negatif? Apa itu? bentar, lihat lagi. Taruh X-nya di yang mana ini? Pas di grafik. Pas di grafik, kenapa? X-nya ditaruh di mana? X-nya taruh di mana? Bukan, maksudnya itu kan batas Y kan 0 sampai X. Iya, Y-nya 0 sampai X. Coba gambar ulang ya. Itu diterjemahinnya kayak gimana? Terjemahinnya. Gini. X-nya dulu ya. Nah, saya gambar lebih gamblang. Ini jadi mode hapus dan nggak bisa dikembalikan ke mode nulis. X. Kalau mau lebih lengkap gini. X-nya dulu. X sama dengan 0 yang ini, betul? X sama dengan 0 kan sumbu Y. X sama dengan 1 ini. Ya. Berarti ini integralnya dari sini ke sana. Gitu ya. Ini baru yang Betul. ini. Kemudian Y-nya. Saya gambar dulu Y sama dengan 0 dulu. Y sama dengan 0 mana? Y sama dengan 0 kan sumbu X, betul? Y sama 0. Dan Ya. Y sama dengan X. Nah, kita daerahnya harus dari Y sama 0 sampai Y sama X. Berarti ke sana, betul? Daerahnya kan? Oh, Irisan yang ada dua-duanya, si merah dan hitam, adalah ini. oh baik. Dilalui hitam, dilalui merah. Gitu. Jadi udah ya? Oke. Yang lain sendirilah ngubah urutan. Yang penting bisa menggambar daerahnya. Pak mau nanya. Ya? Waktu minggu lalu tuh yang dijelasin yang kapan si daerah pengintegralannya sih tadi harus ditukar Pak. Yang waktu minggu lalu Aduh, yang mana tuh? Hah? Lupa Pak. Yang kalau dikerjain tuh nggak bisa, jadi harus ditukar gitu. Oh, ada kadang-kadang gini. Kalau dikasih gini misalkan E pangkat X kuadrat DX. Nah, ini anti turunannya nggak bisa nih. Gimana? Ini nggak bisa nyari anti turunannya. Kita nggak akan bisa nyari fungsi yang turunannya sama dengan ini. Jadi anti turunannya nggak bisa diperoleh. Jadi dibalik kalau nggak bisa. Nanti jadi bisa. Gitu ya. Oke, thank you Pak. Nah, lanjut. Nomor 10. Ngapain nih? Biasa ah. Waduh, biasa. Ini nih yang barusan ditanya. Ini kan contohnya yang B aja ya. Yang ini males peran. Ini kan sin pangkat 3. Sin Y pangkat 3. Gimana nyari untuk turunannya kan susah tuh.
pakai substitusi, pakai apa, pakai aja nggak ketemu, nggak. Jadi kita nyari anti turunannya susah, coba dibalik integralnya. Kita hitung ya. Urutan integralnya dibalik, nanti moga-moga bisa gitu. Kalau dibalik masih nggak bisa gimana, Pak? Kalau nggak bisa ya harus sholat dulu. Habis sholat nanti bisa. Nggak percaya. Ini dicoba. Ini kalau lagi ujian gitu, Pak, sholat dulu. Ya, kalau ujian mah belajar dulu. Kalau nggak belajar ya percuma, mau sholat gimana juga nggak akan manjur. Nanti kayak itu apa, pendeta yang di Jakarta itu kemarin ada yang teriak, saya akan membuat mujizat mengusir semua corona katanya. Terus besoknya muncul lagi pendeta lain. Itu pendeta nggak benar katanya. Wah, udah ramai itu. Kalau ini Saya tahu tuh, Pak. tahu? Saya tahu oknumnya siapa. Kalau ada fotonya pengen saya atau videonya, saya nggak punya. WA-nya. Videonya saya nggak punya sih. Ya, yang mau mengusir corona itu, mau saya telepon nih supaya dari Bandung aja usir ke Jakarta coronanya. Yang ada di Jakarta ke Bandung. Jakarta terlalu padat biar mengurangi penduduk. Tidur dulu. Jadi bingung nih. Oke. 04, ini direkam ya, saya harus hati-hati nanti didengar lagi sama rektor, cilaka 50. 04 akar X2. Bawa pen nggak keluar lagi. Nggak keluar lagi. Tunggu, saya harus pencet rada lama. Tetap. Kumaha tuh ya. Keluar warna merah lagi ya, udah biarin lah. 04 akar X2. Akar X2. Sin Y pangkat 3 DY DX. Ini kita susah nyari turunannya. Kayak tadi lagi. Mau diubah urutannya. Jadi sebut dulu daerah pengintegralannya. X, Y. Y-nya antara akar X sampai 2. X-nya antara 0,4. X dulu nulisnya. Y-nya antara akar X sampai 2. Nah, ini kita gambar dulu. Daerah pengintegralannya aja ya, fungsinya mah nggak diubah-ubah. X-nya 0,4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau mau digambar persis, sebenarnya gini. X-nya antara 0,4. X0 itu sumbu Y. X4 itu ini. Berarti daerahnya dari sini ke sana ya. Batas dari 0 sampai 4. Satu lagi sekarang. Y akar X sama Y2. Y2 dulu gampang. Y2. 1, 2. Ini Y2. Ini 4 tadi. Satu lagi Y akar X. Y akar X kalau ini 4, akar X 2. Kebetulan melalui ini. Untung sekali. Gitu ya. Melengkung harusnya. Ini harusnya melengkung gitu ya. Bukan garis lurus, dia melengkung, akar. Daerahnya mana? Lihat dulu ini. Akar X sampai 2 Y-nya. Bawahnya akar X, ini. Tingginya 2, berarti daerahnya yang sana ya. Dari akar, kalau dilihat di sini, dari akar X sampai 2. Ke bawah. Nah, yang ada biru dan ada ungu mana? Tanya kalian nunjuknya juga gimana. Daerah ini kan yang ada biru dan ungu. Ini R-nya. Nggak kelihatan. Ini R-nya. Bukan yang bawah. Nah, R ini bisa saya tulis sebagai, harus dibalik sekarang. Y-nya yang konstan. Jadi Y-nya dari berapa? Paling kecil sampai paling gede. Y-nya antara
0 sampai 2, ya ini 0 sampai 2. Kalau X-nya jangan ujung-ujung, harus di total. X-nya, kalau X lihatnya mendatar. Kirinya X berapa, kanannya X berapa. Kirinya berapa ini? X-nya 0 ya. Kanannya berapa ini? Y kuadrat. X sama dengan Y Y kuadrat. Nah, dengan demikian, Kenapa Y kuadrat? Kenapa Y? ini kan tadi Y sama dengan akar X. Sekarang mau dinyatakan ini. Tadi total di tengah, lihat kiri kanannya. Kirinya X berapa? Sama kanannya X berapa? Oh, X sama dengan Y kuadrat. Dari sini. Mau tanya kok diubah Pak, urutannya? Kenapa? Kok diubah Pak? Karena saya nggak bisa mengintegralkan ini. Kalau bisa ngitung itu langsung nggak boleh. Batasnya. Misalnya pakai substitusi sin Y pangkat 3 bisa dihitung boleh. Sok hitung sampai besok pagi nggak akan ketemu anti turunannya. Jadi tapi setelah dibalikin juga nggak bisa dihitung. Pak. bisa, Sin Y pangkat 3, sin Y pangkat 3 nggak bisa Bisa. dibalikin. bisa. Aduh nggak percaya ini. Kita hitung nih sekarang. Turunan sama data. Kamu sih ini ya, belum. Antara X dulu kan. Kamu itu sih nggak sholat subuh. 02. Aduh. Nggak boleh ngomong nggak bener lagi ya. Ini direkam nih. Nanti Rafael kan nggak sholat. kalian Y kuadrat. kalian laporkan ke polisi kan saya diciduk nanti. Ini apa? DXD. Ini ada di berita Pak. Seorang dosen ITB Di- ketahuan. Inisialnya itu K itu ya, si kumis. D apa ini? Jadi ngaco. DX, DY. DXD. Nah, ini bisa dihitung. Tuh masa nggak bisa ah. K sama dengan 02. Ini kan hanya X saja, jadi ini konstanta kan? X kali sin Y pangkat 3 gitu kan? DY, betul? Oh, Ini kan iya, hanya benar. X saja, ini konstanta aja ini. Sama dengan 02, yang diganti apa ini? X-nya ya? Kan ini DX, jadi ini X yang diganti dengan batasnya. Y kuadrat. Y kuadrat. Oh, iya. Dikurangi 0 ya, X-nya masuk 0. Iya. Nah, ini mah gampang diintegralkan pakai substitusi. Iya. Jadi bisa dihitung. Lanjutkan sendiri. Ganti Substitusi U sama Y pangkat 3, DU 3Y kuadrat. Minus cos Y pangkat 3. Nah, begitu. Ya. Coba langsung apa? Oh gitu. Kan jadi bisa dihitung. Bisa Pak. Ini jadi apa? Cos Y pangkat 3, ya nanti minusnya. Ini kalau diturunin ada 3Y kuadrat, jadi harus kali sepertiga ya. Minus Sepertiga min sepertiga. 0,2. Ya udah, sama dengan sekian. Begitu. Paham? Oke. Lanjut lagi. Yang ini sendiri. Kalau dua-duanya saya kerjakan nanti di ujian habis soal. Oh ya, tolong pastiin ya kalian bisa akses ke itunya. LMS ITB itu kuliah ITB ACID saya belum tahu. Saya tahun lalu ngajar PTIB pakai itu. Dalam waktu setahun udah lupa saya cara pakainya. Nggak apa-apa. Pokoknya berkas kalian kalau nggak masuk ke yang kelas saya, yang nilainya 0 nanti. Iya, jadi pastiin data kalian pastikan gitu. Terdaftar di kelas saya untuk kalkulus. Oke, hitung ini dengan S daerah segitiga titik-titik ini. Tinggal merumuskan S-nya aja. Ya. Bisa nggak ini sendiri? Bahas Pak, bahas Pak. Bentar lagi si kumis. Bahas Pak, bahas. Masa semua nggak bisa? Mungkin Memastikan bisa, aja. tapi saya tidak Pak, jadi bahas aja. Masa nggak yakin? Enggak Pak. Bentar, tulis dulu. Saya bahas. 002202, coba ingetin.
daerah segitiga. Tak keluar lagi. Ini berapa menit? 02202. Berapa menit ya habis untuk ngurusin si bolpen nih? Apa tadi? 002202. 2,2 ini ya, dan 02 di sini ya. Jadi ini segitiga dengan sudut-sudut ini. Jadi ini daerahnya S. Oke, kita mau ngitung integral atas S yang isinya 2/1 tambah X pangkat 3 X kuadrat dA. Nah, kita nyatakan dulu S ya sebagai daerah X sederhana atau Y sederhana. Saya lebih senang biasanya X-nya yang konstan. Ini coba X-nya kalau konstan ini 2,2. Berarti X-nya paling kecil 0, paling besar 2 gitu ya. Y-nya di antara berapa? Kalau udah diambil ujung-ujung yang konstannya, yang kedua jangan ujung-ujung, harus ditotal. Kemudian lihat ke atas, bawah, atau kiri kanan. Kita kan mau melihat Y. Berarti lihat atas bawah. Ini Y sama dengan apa ini? Yang bawahnya? X. Ini kan X. Y sama dengan X, betul? Iya. Y sama X sampai Y-nya ini konstan 2. Nah, maka integral ini K ini bikin capek, tulis aja K. Ini 0,2. Ini X sampai 2. 2/1 ditambah X kuadrat D apa? DY dx. 0,2. Ini nggak ada Y-nya, jadi tinggal 2Y aja. X2 kok ditulis lagi dx gitu ya. 0,2, masukkan dulu batasnya, batas Y. Jadi 4/1 ditambah X kuadrat dikurangi 2X. Yang ini nanti jadi arkus tangan ya. Yang ini pakai substitusi biasa karena turunan bawahnya itu adalah ya bisa. Hitung sendiri biar yakin. Lagi. Ini gimana nih? Lewat aja Kok dia lewat, Pak? Hah? Masa semua dibikinin? Udah lama nggak ada PR lagi. Bingung Pak 12. Iya Pak, kok bingung Pak udah. Harus bisa nge-sketch gambarnya, makanya permukaan dan ruang harus bisa. Yang ini dulu gambarnya apa ini? Paraboloida. Paraboloida enak aja. Elipsoida. Elips. Elipsoida enak aja. Silinder. Paraboloida. Hah? Silinder ini, silinder. Silinder Pak. Di ruang 3 atau di ruang Di ruang 3 ini. Ruang 3, cuma Z-nya nggak ada, makanya silinder. Z-nya kan konstan Bukan. Iya, Z-nya kan. Setnya bukan konstan. bebas. Setnya bebas. Maksudnya bebas. Z-nya bebas tapi nggak terpaku. Kayak gitu. Nah, Tapi itu gambarnya elips. Elips kemudian tarik ke atas bawah ya. Ditarik ke atas sama ditarik ke bawah. Nah. Silinder. Silinder. Ini Bidang. nah, kita gambar Sama dulu. bidang biasa. Kita gambar dulu. Jadi tulis dulu. Suka lupa. 9, 4, 3, 6. 9x kuadrat 4y kuadrat dengan 36. Satunya lagi 9, 4, min 6. 6 set sama dengan berapa? 0.
Yang ini dulu saya akan rumuskan supaya jadi kayak apa elips di bidang XY gitu ya. Jadi X kuadrat per berapa tuh? 2 kuadrat Y kuadrat per ini 9 berarti 3 kuadrat 91. Oke, ini kita gambar. Di bidang X, O, Y gambarnya elips ke X arahnya 2, ke Y 3. Yang di oktan 1 aja saya gambar elipsnya ya. Yang oktan lainnya pusing di sana. Udah ini aja. Kemudian yang ini. Jangan not. Ini mah gimana bunyi-bunyi aja. Dimatiin. Hah? Si kumis ya yang bunyi itu. Si kumis ternyata. Bukan, tadi ada, udah dimatiin dia mic ya, astagfirullah, fitnah. Ya biarlah kamu berkorban. Ya, boleh Pak, boleh. Oke, sekarang ini bidang semua muncul XYZ-nya. Cari aja potongannya dengan titik koordinat. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya berapa? Bentar, tunggu. Saya mau gambar dulu ininya apa? Silindernya berarti ini Z-nya bebas kan ya? Nah, gitu. Ya. Termasuk ke bawah juga, tapi nggak saya gambar. Kemudian kita ambil lagi sekarang yang persamaan bidangnya. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya jalan 0 juga ya? Ya. 0 juga. Berarti melalui 0, 0, 0. Ya. Kemudian kalau Y sama Z-nya 0, X-nya 0 juga. Nggak dapat 3 titik. Jadi jangan pilih 0, 0 gitu. Berapa lagi? 01 dia, Pak. Ya, X. Enggak, saya mau hubungkan dengan ini di sini tadi kan titik 2 ya. Coba kalau X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 0, Z-nya berapa? 18, 2 berarti. 3, sorry. 3. 3, Pak. Z-nya 3. Jadi saya gambar dari sini naik 3. Betul nggak di sini? Iya. Kan kalau Y-nya 0, Y-nya 0. X-nya tadi 2, Z-nya berapa tadi? 3. Berarti ini kalau Y-nya 0 tuh berarti ada di bidang X, O, Z ya. Kalau Y-nya 0 berarti gambar titiknya di bidang X, O, Z. Ini di bidang yang pinggiran ini. Nah tingginya ini berapa? Tingginya tadi 3. Nah, 3 lah, saya tulis di sini aja ya. Supaya nggak terlalu penuh di... kemudian... Y-nya 3. Y-nya ambil 3. Berapa? X-nya 2. Z-nya? Z-nya 2. 2. Ini tingginya 2. Iya, Pak. Tingginya 2. Jadi udah dapat 3 titik. Ini bidangnya ya. Ingat bidang itu tak tinggal luasnya. Jadi bendanya, alasnya yang mana bendanya? Alasnya itu untuk batas integralnya. Itu yang seperempat elips. Nah, alasnya ini ya. Kemudian kalau alasnya itu, kalau kita nengok dari alas ini ke atas, tutupnya mana? Bidang. Yang ini, betul atasnya ya? Betul. Betul. Jadi volume, ditanya volume atau ditanya apa dari tadi kok ngitung? Nggak tahu pertanyaannya. Volume. Apa ya tadi? Tentukan volume benar, Pak, benar. Ini macet. Ini bolpen dibuang nggak? Harganya 1 juta. Buang, Pak. Ya, sok buang aja, Pak. Dia dibuang balik lagi ada magnetnya. R gitu yang bawah ini ya. Ini tadi tingginya berapa? Jadi dari bidang XY ke
dari bidang X, Y ke persamaan bidang ini, betul? Jadi saya rumuskan dulu ini. Setnya berapa? 9X plus 4Y per 6. 6 kali 9X ditambah 4Y. Itu sebagai ini, betul? 9X ditambah 4Y. Jadi ini adalah tinggi ruangnya. Jadi kalau mata kita di dalamnya, itu tingginya berapa ini. Oke. Ini rumuskan dulu sekarang apa ini? Seperempat lingkarannya. Nah, saya rumuskan seperempat lingkaran ini. Bukan seperempat lingkaran, elips ini. Ini kan tadi X kuadrat per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Nah, saya ini berarti ini 3, ini 2 gitu ya. Nah, maka R-nya sama dengan himpunan X, Y. Mau mana dulu? X-nya biasanya saya pilih X yang konstan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 2. Y-nya berapa? Putri. Ini ambil sini. Itu total. Mau lihat Y-nya berarti lihat atas bawah. Bawahnya Y-nya sama dengan 0. Atasnya ini Y-nya berapa? Harus dirumuskan dari sini. Y sama dengan apa tuh? Akar 36 kurang 9. Hah? Bingung saya. 9 kali 1 min X kuadrat per 4 gitu ya? Iya. Plus 36. Akar ya tinggal ngitung itulah paling nggak teliti. Min X kuadrat per 4. Beres. Maka volumenya integral dari 02 0 akar 9 kali 1 min X kuadrat per 4. Ini fungsinya udah ada. 1/6 9X ditambah 4Y dy dx. Kelihatannya susah ya integralnya. Kayaknya enakan dibikin polar nih. Enggak juga, polar juga susah, nanti ininya bukan lingkaran. Nggak tahu lah. Kalau ini ternyata susah harus diubah dalam polar kalau ngitungnya. Mentok. Pokoknya intinya itu. Mau pakai maple aja. Nah, berarti itu tadi volumenya di ruang satu yang cuma satu doang ya Pak, yang di Oktan 1. Harus di semuanya dong. Di semuanya ya. Nggak dikali Disuruhnya oktan 1 doang, Pak. atau cuma oktan 1? Mana? Oh ya, ini di oktan 1 aja. Kalau enggak, Tapi kalau misalnya itu dia nggak bilang di oktan pertama, berarti dikali 4. enggak simetri ini. Ini bilangnya miring. Harus satu-satu. Oh iya. Harus 4 biji mungkin ya. Ini kan bidangnya nembus juga ke pinggir. Karena nggak simetri ya harus 4 kali ngitung. Atau bisa disatuin. Daerah definisinya disatuin jadi lingkaran elips penuh. Jadi persamaannya tetap ini fungsinya ini. Ininya elips penuh. Mikir aja udah. Nanti kalau kayak gitu batasnya gimana, Pak? Kalau elips penuh? Elips penuh. Ini elips penuh. Nggak bisa, harus ini dan ini dibagi 2. Karena kalau elips penuh ke arah X atau ke arah Y, dua-duanya bukan fungsi. Nggak bisa Y fungsi X, nggak bisa X fungsi Y. Jadi kita pecah yang elips atas dan elips bawah. Atau yang kanan dan yang kiri bisa juga. Tergantung daerah X sederhana atau Y sederhana. Pusing lewat.
hitung ini ngapain nih? Hitung gimana nih? Pak, lihat. Hah? Nggak tahu Pak, pusing. Bahas saya Pak, bahas. Ini tinggal kita nyatakan S, X sederhana atau Y sederhana. Tapi kan nggak bisa, betul? Nggak bisa X sederhana, nggak bisa Y sederhana ya. Gimana caranya? Sebentar, saya ngambil bolpen dulu dari sini. Gimana supaya bisa X sederhana dan Y sederhana? Ya kita bagi-bagi daerahnya. Saya mungkin bagi di sini dulu. Ini dulu saya potong. Yang atas dan yang bawah. Yang bawah udah bisa sebagai daerah. Yang ini sebagai daerah apa? Y-nya konstan antara ini berapa ini? 1 sampai 2 gitu ini angkanya. Jadi Y-nya antara 1, 2. X-nya di antara fungsi ini dengan fungsi kanan. Gitu. Ini tadinya Y sama X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Kalau Itu Y-nya setengah sampai 1, Pak. Hah? Oh, Y-nya setengah setengah sampai benar. 1. Setengah sampai 1. X-nya ini kan kalau diakarkan jadi plus min akar Y. Jadi di sini min akar Y, akar Y. Itu yang sini. Pak, Ya. Y-nya setengah sampai 1. Iya, setengah sampai 1. Kurangi 1 gitu. Ya. Oke, betul setengah sampai 1. Nah, bisa ya? Jadi dibagi ini dan yang ini nanti kalian rumuskan lagi. Jadi integral S-nya dibagi 2. Dijumlahkan. Jadi 2 integral. Oh, karena harus ada Y sederhana atau X sederhana. Betul, Ya, Pak? kalau nggak bisa dibuat itu harus dipecah-pecah supaya bisa. Jadi X sederhana atau Y sederhana. Baiklah. Oke, ini. Ngebul. Oke. Sketsa grafik berikut kemudian tentukan persamaan polarnya. Gampang lah ini. Sketsanya gampang. Persamaan polarnya ya ganti X-nya R cos theta, Y-nya R sin theta. Udah gitu aja. Pendek-pendek ini cocok untuk soal multiple choice. Kalau jadi multiple choice ya. Nanti jawabannya dikasih ini gitu. Kemudian capek udahan ya. Besok lagi aja. Habis juga Pak, waktu udah 17.40. Hah? Udah 17.40 juga. Oh ya udah sampai nomor 14 dulu. Besok mau tutorial dulu atau mau lanjut teori? Teori apa, Pak? Teori besok apa Pak? Kalau teori? Bab terakhir persamaan diferensial. Butuh 2 Tutor dulu lah. tutor dulu aja ya. Tutor dulu Itu aja, Pak. tinggal 2 kali pertemuan. Teorinya habis. Biar mat. Oke, besok. Ya, Pak, habisin dulu Ya. 24. Tutor dulu, habis itu Ya. baru ke teori. Ya, besok tutor. Oke. Oke, sekian dulu. Ya. Silahkan pada Makasih, kabur. Pak. Masih Pak. Bentar lagi adan loh. Ini direkam juga kan ya, Pak? Banyak Pak, udah pusing. Yuk. Ini diupload juga kan, Pak? Hah?